Halo teman-teman, melalui video ini, kami kelompok 6 kelas analisis real 01 akan membahas materi serta latihan soal terkait subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Ivan Ardianto, Jatmiko Dewi Caksono, Wildana Stiti, Hairun Nisa, Nisa Ulfah, dan Zakia Dian Aprilia. Pada bagian ini, akan diperkenalkan konsep subbarisan dari suatu barisan bilangan real. Secara informal, subbarisan didefinisikan sebagai suatu barisan yang dibentuk dari pemilihan suku-suku barisan induknya. Salah satu tujuan dari pembentukan subbarisan adalah untuk menganalisis konvergensi atau divergensi dari suatu barisan. Selain itu, pada bagian ini juga akan dibahas teorema Bolzano-Weierstrass, yakni sebuah teorema eksistensi fundamental dan akan menjadi landasan untuk pembuktian berbagai hasil matematis yang signifikan. Kita masuk ke definisi secara formal. Misalkan X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real. Dan misalkan N1 kurang dari N2, kurang dari dan seterusnya, kurang dari NK, kurang dari dan seterusnya adalah barisan bilangan asli yang meningkat murni. Maka barisan X aksen sama dengan XNK yang diberikan oleh XN1, XN2, dan seterusnya hingga XNK dan seterusnya disebut subbarisan dari X. Nah, di sini kita perlu memperhatikan bahwa terdapat istilah meningkat murni. Nah, meningkat murni di sini artinya bilangan aslinya itu meningkat dari satu, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi dia tidak mengalami penurunan lagi. Misal satu, empat, kemudian dua, baru tiga. Nah, bukan seperti itu, tapi satu, dua, tiga, empat, dan seterusnya. Dia meningkat. Sebagai contoh, jika barisan X dengan anggota 2, 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Nah, kemudian suku-suku berindeks genap. Nah, indeks itu kita misalkan dua ini. Nah, dua ini indeksnya 1, 4, indeksnya 2, 8, indeksnya 3, 16, indeksnya 4, 32, indeksnya 5, dan seterusnya. Nah, suku-suku yang berindeks genap itu diambil dan menghasilkan subbarisan X aksen dengan anggota 4, 16, 64. Nah, tadi untuk suku berindeks genap ada ya, indeks kedua, indeks keempat nih ada 4, 16, kemudian nanti di sini ada 64. Di mana N1-nya itu adalah 2, N2-nya adalah 4, dan seterusnya hingga NK itu sama dengan 2K. Itu jadi rumus dari indeksnya adalah NK sama dengan 2K. Nah, barisan lain dari X sama dengan 2 pangkat N, ya, jadi barisan X tadi itu adalah barisan X sama dengan 2 pangkat N. Itu anggotanya adalah 2 pangkat N. Nah, untuk barisan lainnya ada 2, 8, 32, dan seterusnya hingga 2 pangkat 2K-1. Berarti dia NK-nya ini sama dengan 2K-1. Dan untuk yang ini 4, 16, 256, dan seterusnya hingga 2 pangkat 2 pangkat K. Berarti indeks dari N-nya itu N sama dengan 2K. Nah, dengan yang berikut ini adalah bukan merupakan barisan dari X, yaitu 4, 2, 16, 8. Nah, 4 itu kan tadi indeks kedua, sedangkan 2 itu indeks 1. Nah, maka di sini dia tidak meningkat secara murni. Begitu juga 2, 0, 8, 0. Nah, 0 ini kan bukan anggota dari barisan X, maka dia juga bukan merupakan subbarisan dari X. Kemudian kita masuk ke teorema-teorema. Yang pertama, teorema 3.4.2, jika barisan bilangan real X sama dengan Xn konvergen ke bilangan real X, maka setiap subbarisan X aksen sama dengan XNK dari X itu konvergen ke X. Teorema 3.4.4 itu misalkan barisan X sama dengan Xn adalah suatu barisan bilangan real. Maka pernyataan berikut itu ekuivalen, yaitu barisan X sama dengan Xn tidak konvergen ke X anggota bilangan real. Terdapat suatu epsilon 0 lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk sebarang K anggota bilangan asli terdapat NK anggota bilangan asli sedemikian sehingga NK lebih besar atau sama dengan K, dan mutlak X NK kurangi X itu lebih besar sama dengan epsilon 0.
Kemudian yang ketiga, terdapat suatu epsilon 0 lebih besar dari 0 dan suatu barisan bilangan x aksen sama dengan xnk dari x, sedemikian sehingga mutlak xnk dikurangi x itu lebih besar sama dengan epsilon 0 untuk semua k anggota bilangan asli. Nah, pernyataan-pernyataan di atas itu berdasarkan negasi dari definisi limit xn sama dengan n. Kemudian masuk ke kriteria divergen. Jika suatu barisan bilangan real x sama dengan xn itu mempunyai salah satu sifat di bawah ini, maka barisan x divergen. Sifat yang pertama adalah barisan x mempunyai dua barisan bagian yang konvergen, yaitu x aksen sama dengan xnk dan x double aksen sama dengan xrk dengan nilai limit yang berbeda. Dan sifat yang kedua adalah barisan x tak terbatas. Kemudian ada teorema subbarisan monoton. Jika barisan x sama dengan xn adalah suatu barisan bilangan real, maka terdapat satu subbarisan dari x yang monoton. Kita masuk ke teorema Bolzano-Weierstrass atau the Bolzano-Weierstrass theorem yang menyatakan bahwa suatu barisan terbatas bilangan real memiliki subbarisan yang konvergen. Teorema lain menyatakan bahwa misalkan barisan x sama dengan xn merupakan barisan bilangan real terbatas dan misalkan x anggota bilangan real memiliki sifat bahwa setiap subbarisan konvergen dari barisan x itu konvergen dari x, maka barisan x konvergen ke x. Setelah materi tentang subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass, kemudian kita masuk ke latihan soal. Soal yang pertama, diberikan barisan x sama dengan xn sama dengan 1 per n faktorial ya, dengan anggota 1, 1 per 2, 1 per 6, 1 per 24, dan seterusnya. Tentukan apakah barisan-barisan berikut merupakan subbarisan dari x dan berikan alasannya. Yang A, Y sama dengan 1, 1 per 6, 1 per 120, 1 per 5040, dan seterusnya. Yang B, Z sama dengan 1 per 2, 1 per 24, 1 per 720, dan seterusnya. Dan yang C, W sama dengan 1 per 2, 1 per 1, 1 per 24, 1 per 6, dan seterusnya. Oke, kita mulai lihat dari barisan yang pertama, yaitu Y dengan anggota 1, 1 per 6, 1 per 120, 1 per 5040, dan seterusnya. Nah, kita coba ambil setiap suku dari Y, kemudian kita analisis. Y1 itu sama dengan 1, di mana 1 itu adalah anggota dari atau anggota dari barisan X dengan indeks 1 atau X1 ya. Itu sama dengan 1 per 1 faktorial. Nah, yang kedua kita ambil Y2, 1 per 6 itu sama dengan X3. Ya, 1 per 6 sama dengan X3. Itu sama dengan 1 per 3 faktorial. Yang ketiga kita ambil 1 per 120. Ya, nah barisan X tadi ketika kita perpanjang itu akan ada 1 per 120 sebagai X5. Maka Y3 sama dengan X5 sama dengan 1 per 5 faktorial. Nah, yang ketiga yaitu Y4 adalah 1 per 5040 sama dengan X7. Ya, dimana ketika kita teruskan itu nanti ada X6, X7. Nah, itu nilainya adalah 1 per 7 faktorial atau sama dengan Y4-nya tadi. Nah, dengan demikian indeks yang diambil dari barisan X adalah 1, ya, 1, 3, 5, 7. Nah, ini adalah barisan bilangan ganjil yang naik dengan aturan indeks NK sama dengan 2K min 1. Jadi, Y merupakan subbarisan dari X. Nah, jadi Y merupakan subbarisan dari X. Lanjut ke yang kedua, adalah ada barisan Z dengan anggota 1 per 2, 1 per 24, 1 per 720, dan seterusnya. Nah, kita akan coba melihat satu-satu. Kita ambil setiap sukunya dari Z. Yang pertama adalah Z1 itu sama dengan 1 per 2, 1 per 2 di sini sama dengan X2. Ya. Kemudian Z2 yaitu 1 per 24 sama dengan X4. Yang ketiga 1 per 720 itu sama dengan X6. Ya. Sama dengan 1 per 6 faktorial. Nah, di sini kita lihat indeksnya. Indeks yang diambil dari barisan X adalah 2, 4, 6. Maka aturan indeksnya adalah NK sama dengan 2K. Nah, jadi Z itu merupakan sebuah barisan
bilangan genap itu ya, dengan indeksnya itu genap, yang naik dengan aturan indeks NK sama dengan 2K, sehingga Z merupakan subbarisan dari X. Dan yang terakhir W dengan anggota 1/2, 1/1, 1/2, dan 1/6. Nah, di sini kita coba lihat. Indeks pertama itu adalah dari W ya, W1 itu 1/2. Indeks kedua, W2 itu adalah 1/1 atau 1. Nah, tadi 1/2 itu kan sama dengan X2 ya di barisan X, sedangkan W2 itu sama dengan X1. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa indeksnya itu dia tidak naik secara tegas gitu ya, atau dia tidak naik secara murni. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa indeksnya yang diambil dari X ini dia tidak meningkat secara murni. Maka barisan W itu bukan merupakan subbarisan dari X. Untuk soal nomor 2, yaitu tunjukkan bahwa lim C pangkat 1 per N sama dengan 1 untuk C lebih dari 0 dan kurang dari 1. Nah, untuk penyelesaiannya yang pertama kita tinjau barisan Zn, diperoleh bahwa Zn sama dengan C pangkat 1 per N. Yang berakibat bahwa Zn plus 1 sama dengan C pangkat 1 per N plus 1 lebih dari C pangkat 1 per N sama dengan Zn. Ini dari hubungan dari Zn plus 1 dan Zn. Nah, lalu untuk ini kita ketahui bahwa untuk setiap bilangan asli n, maka karena itu barisan Zn adalah barisan monoton naik. Nah, selain itu kita perhatikan bahwa C lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka kita peroleh bahwa C pangkat 1 per N itu lebih dari 0 dan kurang dari 1 untuk setiap bilangan asli N. Nah, akibatnya Zn itu lebih dari 0 dan kurang dari 1 untuk setiap bilangan asli N. N dan barisan Zn adalah barisan yang terbatas, atas di bawah 0 dan juga di atas 1. Nah, karena Zn adalah barisan monoton dan terbatas, maka berdasarkan teorema konvergensi monoton, kita peroleh bahwa Zn adalah barisan yang konvergen. Nah, kita misalkan bahwa Z sama dengan lim Zn, maka kita peroleh bahwa Z sama dengan lim Zn sama dengan lim Z2n. Nah, dari sini kita tahu bahwa Z sama dengan lim Z2n sama dengan lim C pangkat 1 per 2n sama dengan lim dari lim C pangkat 1 per 2n kita ubah menjadi lim C pangkat 1 per n dipangkatkan setengah sama dengan Z pangkat 2. Nah, dari hubungan Z sama dengan Z2, nah kita kan bisa tulis bahwa Z sama dengan Z2, Z pangkat 2. Nah, Z pangkat 2 dikurangi Z sama dengan 0, nah kita peroleh bahwa Z sama dengan 0 atau Z sama dengan 1 dari Z kali Z min 1. Nah, karena Zn itu lebih besar dari 0 dan kurang dari 1 untuk setiap bilangan asli N dan Zn itu monoton naik, maka haruslah Z sama dengan 1. Maka terbukti bahwa lim C pangkat 1 per N itu sama dengan 1 untuk C lebih dari 0 dan kurang dari 1. Soal selanjutnya yaitu buktikan bahwa barisan Xn sama dengan N per N plus 1 tidak konvergen ke 0. Nah, penyelesaiannya yang pertama, barisan yang akan kita buktikan tadi adalah Xn sama dengan N per N plus 1. Nah, beberapa suku pertamanya adalah kita ganti N-nya itu menjadi 1. Itu kan jadinya 1 per 1 plus 1 sama dengan 1 per 2 sama dengan 0,5. Selanjutnya kita ganti 2, itu menghasilkan mendekati 0,67. Selanjutnya kita ganti 3, X-nya kita ganti 3 menjadi 0,75 sampai seterusnya. Nah, pertanyaannya apakah lim Xn N mendekati tak hingga itu sama dengan 0. Nah, yang pertama kita pilih dulu epsilon 0-nya. Nah, kita pilih epsilon 0-nya itu sama dengan 0,5. Kenapa kita pilih 0,5? Karena N per N plus 1 lebih besar sama dengan setengah untuk semua N lebih besar sama dengan 1. Kita cek 1 itu 0,5 sama dengan 0,5. Nah, kita cek N-nya itu 2. Itu kan hasilnya lebih besar setengah, 0,5.
Nah, untuk N-nya itu sama dengan 10, itu kan hasilnya lebih besar 0,5. Jadi, semua suku sudah lebih besar sama dengan 0,5. Nah, langkah yang kedua, kita menemukan atau temukan NK untuk setiap K. Nah, menurut teorema 3.4.4 yang sudah dijelaskan di depan, untuk setiap K elemen N harus ada NK lebih besar sama dengan K mutlak X N K min 0 lebih besar sama dengan epsilon 0 sama dengan 0,5. Nah, kita pilih yang paling sederhana itu adalah NK sama dengan K. Kenapa? Karena NK sama dengan K itu lebih besar sama dengan K. Itu memenuhi syarat indeks. Nilainya mutlak X K min 0 sama dengan K per K plus 1 lebih besar sama dengan 0,5 untuk K lebih besar sama dengan 1. Nah, langkah selanjutnya kita verifikasi ketidaksamaannya. Untuk K lebih besar sama dengan 1 kan berarti K per K plus 1 lebih besar sama dengan setengah. Nah, bukti singkatnya di sini. K per K plus 1 lebih besar sama dengan setengah itu kan sama aja 2K lebih besar sama dengan K plus 1. Nah, hasilnya itu kan K lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi benar untuk semua K lebih besar sama dengan 1. Jadi, mutlak X K min 0 lebih besar sama dengan 0,5 untuk semua K elemen N. Nah, selanjutnya kesimpulan dari teorema 3.4 ini adalah kita telah menunjukkan tadi epsilon 0-nya itu sama dengan 0,5. Nah, untuk setiap K, kita pilih NK sama dengan K, maka mutlak XNK min 0 lebih besar sama dengan 0,5. Maka syarat 2 pada teorema 3.4.4 terpenuhi. Kesimpulannya adalah lim XN N mendekati tak hingga tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat dari garis bilangannya ini 0, 0,5, 1. Nah, semua nilai XN-nya itu berada di antara ini 0,5 dan juga 1. Nah, tidak ada yang mendekati 0. Jelas limitnya bukan 0. Nah, jika XN konvergen ke 0, maka untuk N besar XN harus sangat dekat ke 0. Tapi kita lihat tadi di garis bilangannya ini XN itu sama dengan N per N plus 1 di saat 1 itu N mendekati tak hingga, karena limit barisan tunggal tidak mungkin sama-sama konvergen ke 0 dan ke 1. Jadi terbukti bahwa barisan XN sama dengan N plus 1 itu tidak konvergen ke 0. Jadi seperti itu. Untuk soal nomor 4, buktikan bahwa S yang didefinisikan berikut ini ya, itu divergen. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa divergen atau kriteria divergen itu ada 2 dan harus memenuhi salah satu di antaranya. Nah, syarat yang pertama itu tadi adalah ada 2 subbarisan yang konvergen ke suatu nilai yang berbeda. Kemudian syarat yang kedua itu adalah nilainya itu tidak terbatas. Nah, untuk cos itu mempunyai nilai pada rentang min 1 sampai dengan 1. Artinya untuk syarat yang kedua itu sudah tidak dipenuhi oleh cos. Nah, dalam hal ini untuk membuktikan bahwa si cos itu adalah divergen ya, maka kita cukup membuktikan bahwa limit cos A itu sama dengan 1 dan limit cos A itu sama dengan min 1. Nah, kita punya sifat cosinus bahwa cos X ditambah 2pi itu sama dengan cos X. Nah, dimana artinya untuk setiap bilangan real X0 itu ada banyak bilangan bulat N yang membuat N itu sangat dekat dengan X0 plus 2kpi untuk suatu bilangan K. Nah, misalkan kita ambil X0 ini sama dengan 0, maka kita sesuai dengan sifat cosinus, maka kita bakal punya cos 0 ditambah 2pi itu akan sama dengan cos 0. Nah, cos 0 itu nilainya adalah 1. Nah, sehingga
akan ada banyak nilai NK ya dengan cos NK itu mendekati 1. Yang mana artinya ini adalah limit dari cos A itu sama dengan 1. Nah, kemudian apabila kita ambil nilai x0-nya itu sama dengan pi, ya maka kita juga bakal punya cos pi plus 2pi itu akan sama dengan cos pi. Nah, di mana pi ini itu nilainya 180, sehingga cos dari 180 itu adalah min 1. Nah, artinya akan ada banyak nilai MK dengan nilai cos MK itu mendekati min 1, atau dapat kita tulis menjadi limit cos dari A itu sama dengan min 1 gitu. Nah, artinya dari contoh tersebut itu ada 2 subbarisan dari cos A, yaitu cos NK dan cos MK, di mana cos MK ini konvergen ke 1 dan cos MK ini konvergen ke min 1, sehingga berdasarkan kriteria divergen si cos ini sudah memenuhi syarat yang pertama. Artinya barisan S yang didefinisikan dengan cos A itu adalah divergen. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang kelima. Misalkan Xn adalah barisan terbatas dan untuk setiap N anggota asli didefinisikan oleh Sn yang didefinisikan supremum Xk, di mana K lebih besar dari N, dan S didefinisikan oleh infimum Sn, di mana N itu anggota bilangan asli. Tunjukkan bahwa terdapat sebuah subsequence dari Xn yang konvergen ke S. Jadi yang pertama itu, perhatikan sifat barisan Sn. Nah, karena setiap N itu berlaku dengan Xn itu K-nya lebih besar dari N plus 1, itu subset dari Xk, di mana K lebih besar dari N, maka Sn plus 1 itu didefinisikan dengan supremum Xk, di mana K lebih besar dari N plus 1 yang kurang dari supremum Xk yang didefinisikan K lebih besar sama dengan N, sama dengan Sn. Nah, jadi Sn itu adalah barisan monoton menurun dan terbatas di bawah. Oleh karena itu, barisan ini mempunyai limit, yaitu limit N mendekati tak hingga dari Sn sama dengan S. Selanjutnya, untuk setiap N, karena Sn adalah supremum dari himpunan Xk, di mana K lebih besar dari sama dengan N, maka kita dapat memilih indeks Kn yang lebih besar dari sama dengan N, sehingga X indeks Kn itu lebih besar sama dengan Sn dikurangi 1 per N. Sehingga untuk setiap N memiliki Sn min 1 per N kurang dari Xkn kurang dari sama dengan Skn kurang dari sama dengan Sn. Nah, karena X indeks Kn kurang dari sama dengan Skn dan Skn itu kurang dari sama dengan Sn, maka kita memperoleh batas-batas, yaitu 0 kurang dari Sn min Sn kurang dari Xkn kurang dari 1 per N. Nah, karena Sn itu mendekati S, maka kita pilih sembarang epsilon lebih besar sama dengan 0. Pilih bilangan asli, sehingga untuk semua N lebih besar dari sama dengan bilangan asli berlaku mutlak Sn kurangi S besar kurang dari epsilon per 2 untuk semua N lebih besar dari sama dengan bilangan asli. Untuk setiap N dipilih Sn lebih besar sama dengan N dengan Sn min 1 per N kurang dari Xkn kurang dari sama dengan Skn kurang dari sama dengan Sn.
Jadi, untuk setiap n lebih besar sama dengan bilangan asli, maka mutlak x indeks Kn kurangi S kurang dari sama dengan x indeks Kn kurangi Sn plus mutlak Sn dikurangi S itu kurang dari 1 per n plus epsilon per n kurang dari epsilon. Nah, ini itu menunjukkan bahwa x dengan indeks Kn itu mendekati S, yaitu urutan Yn yang didefinisikan xKn yang mana konvergen ke S. Selanjutnya, agar Yn ini menjadi subbarisan dari Xn, maka kita buat indeks menaik, yaitu M1 kurang dari M2 kurang dari seterusnya, dari barisan Kn tadi. Karena Kn-nya itu lebih besar sama dengan N, maka Kn itu mendekati tak hingga, sehingga pilih N1 kurang dari N2 kurang dari seterusnya, dengan Kn1 itu kurang dari Kn2 kurang dari seterusnya. Selanjutnya, kita didefinisikan Mj itu sama dengan Knj. Maka Xmj tadi adalah subbarisan klasik dari Xn. Karena Xmj adalah subbarisan dari Xkn yang konvergen ke S, maka limit J mendekati tak hingga dari Xmj itu sama dengan S. Jadi, telah dibangun subbarisan Xmj dari Xn sehingga Xmj itu sama dengan S. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 6. Jika Xn yang didefinisikan oleh min 1 pangkat n per n, tentukan subbarisan dari Xn yang dibangun dalam bukti kedua teorema Bolzano-Weierstrass 3.4.8 ketika kita mengambil I1 yang didefinisikan oleh min 1,1. Nah, tadi kan diketahui bahwa barisan awal yaitu Xn yang didefinisikan oleh min 1 pangkat n per n dengan n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Barisan ini terbatas karena akan selalu berada dalam interval min 1,1, sehingga dapat dimulai dengan interval pertama yaitu min 1,1. Oke, untuk langkah yang pertama, bagi I1 yang didefinisikan oleh min 1,1 menjadi dua bagian yang sama panjang, yaitu yang pertama I1 aksen yang didefinisikan oleh min 1,0 dan I1 double aksen yang didefinisikan oleh 0,1. Karena terdapat tak hingga banyak suku Xn yang positif untuk n genap, maka kita pilih interval yang sebelah kanan ini, yaitu I2 yang didefinisikan oleh I1 double aksen sama dengan 0,1. Misal, kita pilih N1 sama dengan 2 yang merupakan indeks terkecil dengan Xn1 anggota I2, yaitu X2 sama dengan setengah. Nah, selanjutnya kita bagi I2 sama dengan 0,1 menjadi dua bagian, yaitu I2 aksen yang didefinisikan oleh 0,1 dan I2 double aksen yang didefinisikan oleh 0,1. Karena terdapat tak hingga suku yang terdapat dalam I2 aksen yang didefinisikan oleh 0,1, maka kita pilih I3 yang didefinisikan oleh I2 aksen sama dengan 0,1. Lalu ambil N2 sama dengan 4 sehingga Xn2 sama dengan setengah anggota I3. Dengan mengulangi langkah ini, maka akan selalu memilih suku dari indeks genap yaitu Xnk sama dengan 1 per 2k. Sehingga subbarisan yang dipilih adalah X2k sama dengan 1 per 2, 1 per 4, 1 per 6, dan seterusnya. Karena limit k mendekati tak hingga X2k sama dengan 0, subbarisan ini konvergen ke 0. Hal ini sesuai dengan fakta bahwa irisan semua selang bersarang yang kita pilih adalah 0.